Polisi tetapkan 3 tersangka baru kasus beras oplosan. Warga radio dalam resah peredaran narkoba dilakukan terang-terangan. Puluhan orang di Bekasi tertipu jual beli Vespa, kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Selain Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Nah, ini dia pemirsa, harus lebih berhati-hati kalau lagi beli beras ya pemirsa. Barreskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus duga produksi dan perdagangan beras oplosan. 3 tersangka merupakan pejabat PT Padi Indonesia Maju yang merupakan anak perusahaan dari grup Wilmar. Ketiganya dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri merilis identitas 3 tersangka baru dalam kasus produksi dan perdagangan beras oplosan. Kali ini tersangka merupakan 3 pejabat dari PT Padi Indonesia Maju yang merupakan anak perusahaan dari grup Wilmar. Ketiganya adalah S selaku Presiden Direktur, AI selaku Kepala Pabrik, dan DO sebagai Kepala Bagian Quality Control. Direktur Tipideksus Barreskrim Polri Brigjen Halvi Asegaf mengatakan pihak direksi PT Padi Indonesia Maju tidak melakukan upaya perbaikan terkait temuan beras oplosan meski sudah ada permintaan klarifikasi dan teguran tertulis dari penyidik. Perusahaan pun tidak melakukan pengawasan dengan baik padahal memiliki dokumen instruksi kerja. Polisi mengatakan dari 22 petugas quality control hanya 1 yang tersertifikasi. Intensitas pengecekan kualitas pun tidak dilakukan sesuai standar. 4 merek yang terindikasi tak sesuai standar bermerek Sania, Fortune, Sofia, dan SIP. Terhadap segala bentuk tindak pidana di bidang pangan, khususnya peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk menindak tegas para pelaku usaha yang melakukan praktik curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku guna menjaga stabilitas pangan nasional. Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita barang bukti berupa 13.000 lebih karung beras seberat 58,9 ton beras premium dalam 4 merek, yaitu Sania, Fortune, SIP, dan Sofia. Beras ini dikemas dalam paket seberat 2,5 dan 5 kg. Selain itu, polisi juga menyita 1 set mesin produksi beras dan sejumlah dokumen perusahaan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Seorang warga negara asing asal Lithuania, Roman Smailov, menjadi korban penganiayaan brutal di rumahnya di kawasan Jimbaran, Badung, Bali. Korban dianiaya dan hampir dirampok 4 orang tak dikenal. Untuk mengungkap pelaku kasus ini, Polda Bali melakukan pengejaran hingga ke Lombok, Nusa Tenggara Barat dan berhasil menangkap 4 pelaku terdiri dari 2 warga negara Rusia dan 2 orang WNI. 2 warga negara asing Rusia yaitu Yuri Vichenko dan Ilya Skutov yang disebut-sebut anggota jaringan kriminal di negaranya dikawal ketat aparat dengan tangan kaki terborgol dan muka tertutup zebo. Bersama-sama dengan 2 petugas imigrasi yakni Ernest Esmail dan Yopita Barinda Putri, keempatnya menjadi dalang pemerasan dengan penculikan dan penganiayaan terhadap WNA Lithuania Roman Smailov. Korban juga diancam dibawa ke kantor imigrasi dan mendeportasinya. Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya menjelaskan kasus penganiayaan tersebut sebenarnya salah sasaran. Pelaku utama berinisial GG, seorang WNA Rusia, menyuruh pelaku yang merupakan pegawai imigrasi Ernest Esmail untuk mencari target bernama MR yang diduga melakukan penipuan senilai 2,3 miliar rupiah terhadap kelompoknya.
Sebagai imbalan, Ernest dijanjikan uang operasional 3 juta rupiah dan pembagian hasil jika dana berhasil diperoleh. Namun, Ernest salah mengidentifikasi korban hingga terjadi penganiayaan terhadap Roman Smailov. Dua pelaku menyerang Roman dengan menjerat leher menggunakan lakban dan memukulnya hingga hidung berdarah. Setelah menyadari korban salah sasaran, pemukulan kemudian dihentikan. Tak lama kemudian datang dua pelaku yang mengaku petugas imigrasi. Mereka memaksa korban membuka ponsel, mengambil data pribadi, memotret paspor, dan menginterogasi korban soal uang sebesar 150.000 US dollar milik seorang bernama R. Roman juga diancam akan dideportasi, dipenjara, bahkan dibunuh jika tidak bekerja sama. Korban kemudian ditekan agar tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Karena mengalami luka fisik yang parah, korban melapor ke SPKT Polda Bali. Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali kemudian melakukan penyelidikan, termasuk menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hasil penyelidikan mengarah pada keberadaan pelaku di Pulau Lombok, NTB. Polisi berkoordinasi dengan Jatan Ras Polda NTB dan mendeteksi keberadaan pelaku melalui CCTV Pelabuhan Lembar. Dua pelaku yang merupakan WNA Rusia berhasil diamankan di salah satu restoran di kawasan Mandalika. Pengembangan kasus selalu mengarah pada keterlibatan dua oknum pegawai imigrasi, Ernest Ismail dan Yopita Barinda Putri. Satu pelaku lain berinisial GG saat ini masih buron dan diduga sebagai otak dari kelompok ini. Pada saat itu, mengajak temannya namanya Y. Kemudian di TKP, satu orang menunggu korban di luar dengan mempersiapkan lakban. Sementara 3 orang sudah ada di dalam rumah sasaran. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan jejak digital dari ponselnya, para pelaku sudah melakukan kegiatan kriminal ini sejak Januari hingga Juli 2025. Mereka beraksi dengan menyasar para warga negara asing di 27 TKP di Kabupaten Badung, seperti Canggu, Tibu Beneng, Legian, dan Kuta, ditambah sejumlah wilayah di Kota Denpasar. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP, pasal 351 Jangto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Waduh, kok toko bayi isinya ribuan obat keras ilegal, pemirsa? Nah, ini dia sebuah toko yang menjual perlengkapan bayi di Jakarta Utara diduga menjual obat-obatan keras secara ilegal. Digerebek di Tres Narkoba Polda Banten sebagai kedok untuk menjual obat keras tanpa izin. Kami dari Direktorat Narkoba Polda Banten. Saya Kanit Subdit 1, ya. Inilah detik-detik penggerebekan sebuah toko perlengkapan bayi di daerah Kojak, Jakarta Utara yang diduga menjual obat-obatan keras secara ilegal. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan YS, salah satu terduga pengedar obat keras di Kecamatan Sumber Pandeglang, Banten. Dari hasil interogasi, YS mengaku mendapat pasokan obat keras dari seseorang bernama AR yang memiliki toko perlengkapan bayi di Jakarta Utara. Berdasarkan informasi tersebut, Ditres Narkoba Polda Banten langsung melakukan penggerebekan di lokasi toko. Sekilas toko tersebut terlihat normal. Namun saat digeledah, petugas menemukan ribuan obat keras berjenis tramadol, heximer, dan trihexypenidil. Total obat yang diamankan sebanyak 15.300 butir tramadol, 10.300 trihexypenidil, dan 9.500 pil heximer. Diperkirakan nilai dari seluruh obat ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Setelah dilakukan interogasi, ditemukan barang bukti di rumahnya satu botol heximer yang berjumlah 720 butir, 7 butir tramadol yang sudah dipotong-potong, dan 410 tramadol handphone. Saat ini kedua terduga pelaku YS dan AR telah ditahan di rutan Polda Banten. Mereka dijerat pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV.
Informasi lainnya, Kejaksaan Agung menyita 5 mobil mewah dan sejumlah mata uang asing yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang dalam perkara tata kelola minyak mentah milik Riza Khalid. Dari hasil penggeledahan Senin malam di 3 lokasi berbeda, Kejagung sudah memasukkan nama Riza Khalid ke dalam daftar pencarian orang atau sudah mengajukan red notice. Penggeledahan dilakukan tim penyidik Kejagung di 3 lokasi, masing-masing di Depok, Pondok Indah, dan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hasilnya 5 unit mobil mewah berhasil disita, yakni 1 Toyota Alphard, 1 Mini Cooper, dan 3 unit Mercedes-Benz. Kejagung menegaskan seluruh barang bukti ini diduga kuat terkait dengan tersangka Muhammad Riza Khalid atau MRC dan disita dari pihak yang diduga terafiliasi. Kejagung menegaskan saat ini penyidik terus mengejar aset-aset lain milik Riza Khalid dan mengajukan red notice ke Interpol untuk mempercepat proses penangkapan. Kejagung juga telah memasukkan dan memproses nama Riza Khalid ke dalam daftar pencarian orang. Disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Direktur Penyidikan Tipikor dan TPPU Jampitsus Kejaksaan Agung juga mengatakan, selain mobil mewah, penyidik juga menyita sejumlah mata uang asing dari lokasi penggeledahan. Lainnya, jadi penggeledahan ini kita lakukan di 3 tempat, pertama di Depok, yang kedua di Pondok Indah, dan kemudian yang ketiga di Tegal Parang, daerah Mampang. Kejagung berjanji mengejar hingga tuntas semua aset yang diduga terkait dengan perkara ini, serta memastikan buron Muhammad Riza Khalid segera ditangkap melalui DPO dan red notice. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Kebedal Sepekan Berita Nasional TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Pemirsa, sebuah video peredaran narkoba di tengah pemukiman warga viral di media sosial. Warga mengaku resah dengan aksi penyalahgunaan narkotika tersebut karena dilakukan secara terang-terangan. Inilah video viral yang diunggah ke media sosial terkait peredaran narkoba di lingkungan warga Jalan BRI Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang yang diduga kuat tengah asik mengkonsumsi narkoba di sebuah warung kosong. Warga sekitar mengaku aksi penyalahgunaan narkoba tersebut telah lama dan telah dilaporkan ke sejumlah pihak termasuk ke kepolisian, namun belum pernah direspon. Warga juga mengaku resah karena peredaran narkoba selain dilakukan terang-terangan juga berada di lokasi yang berdekatan dengan lingkungan pendidikan seperti kampus dan sekolah. Diduga ini narkoba, Pak. Itu warga sini atau emang gimana? Warga bagian berapa orang, bagian teman-temannya. Warga sekitar lokasi berharap agar adanya perhatian baik dari kelurahan, kecamatan, dan juga kepolisian agar aksi penyalahgunaan narkoba bisa diberantas hingga ke akar-akarnya. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Aduh, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung menggerebek gudang penyimpanan jutaan butir obat keras terlarang di kawasan perumahan elit Mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, dari lokasi ini polisi sita 1.200.000 butir berbagai jenis obat keras terlarang. Sementara sang pemilik gudang berhasil melarikan diri saat digerebek melalui pintu belakang. Penggerebekan rumah yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras terlarang di kawasan perumahan elit Mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat merupakan hasil dari penyelidikan terhadap seorang pengecer. Berbekal informasi dan membuntuti salah satu pengecer, Satres Narkoba Polrestabes Bandung akhirnya menemukan gudang tempat penyimpanan obat keras terlarang. Dari lokasi gudang penyimpanan tersebut, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan polisi menyita barang bukti 1.200.000 butir berbagai jenis obat keras terlarang, mulai dari Heximer, Tramadol, Dextro, Pil Double Y, serta Trihexyphenidyl. Namun dalam penggerebekan tersebut, pemilik gudang melarikan diri melalui pintu belakang saat dirinya mengetahui kedatangan petugas.
atas kinerja Kapolrestabes beserta Pangkasat Narkoba yang bisa menangkap bandar narkoba, apalagi sampai rekor besar ini sampai 1,2 juta obat yang bisa ditangkap ini. Saya terus terang berterima kasih kepada Kapolrestabes dan kepada Pangkasat Narkoba sudah bisa menyelamatkan anak-anak muda, berarti jutaan orang. Karena satu aja bisa memabukkan, bisa membuat kekacauan, apalagi ini jutaan ditangkap. Sementara itu, menurut Wakil Wali Kota Bandung Erwin, sangat mengapresiasi atas pengungkapan berbagai jenis obat keras terlarang. Selain menyita barang bukti jutaan butir obat keras terlarang, polisi juga menyita 1 unit mobil serta motor pemilik gudang yang berhasil melarikan diri. Saat ini Satres Narkoba Polrestabes Bandung masih terus melakukan pendalaman dan mengejar pemilik gudang yang berhasil melarikan diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Waduh, apalagi nih pemirsa, sekelompok massa merusak dan membakar rumah pelaku pembunuhan pegawai koperasi di Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dalam peristiwa itu situasi sempat memanas, sehingga polisi pun harus menurunkan puluhan personel untuk meredam amarah massa. Inilah rekaman video amatir saat sebuah rumah yang berada di Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dirusak dan dibakar sekelompok massa pada Kamis siang. Rumah ini merupakan kediaman Salam Prayitno, pelaku pembunuhan pegawai koperasi Pandra Apriliandi, yang jasadnya ditemukan mengambang di Sungai Kroya pada Kamis pagi. Dalam kejadian itu tampak asap muncul dari atap rumah dan polisi pun dengan sigap menurunkan puluhan personil untuk meredam amarah massa yang kesal terhadap pelaku. Kapolres Lampung Selatan AKBP Tony Kasmiri mengatakan meski sempat memanas, situasi di lokasi rumah pelaku pembunuhan tersebut kini sudah kondusif. Baru kami jelaskan memang terjadi dari pagi. Namun tidak bisa main hakim sendiri, tetap akan kami lakukan proses penegakan hukum. Situasi alhamdulillah sampai saat ini sudah kita lakukan penjagaan, 2 SSK dari Dalmas dan 2 SSK dari Brimob berikut gabungan fungsi dari Lampung Selatan dan di backup dari Polda. Diketahui Salam Prayitno merupakan pelaku pembunuhan pegawai koperasi Pandra Apriliadi yang telah hilang sejak minggu lalu usai menagih hutang. Pelaku diamankan polisi pada Kamis siang setelah jasad korban ditemukan dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Puluhan orang di Bekasi tertipu jual beli Vespa, kerugian capai 1,5 miliar rupiah. Pemirsa, informasi selanjutnya saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan, pemirsa. Puluhan orang di Bekasi, Jawa Barat mengalami penipuan dalam transaksi jual beli Vespa dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Para korban mengaku telah mentransfer uang, namun kendaraan tak pernah diterima. Pelaku yang merupakan pemilik bengkel spesialis Vespa diduga menjual motor milik konsumen saat direstorasi. Pemirsa harus lebih berhati-hati kalau beli barang di online ya. Sebanyak 63 orang menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan pemilik bengkel Wawai Brothers Scoot di Jalan Cipendawa, Kelurahan Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat. Suasana bengkel tutup sejak kasus ini terungkap dan poster penyitaan oleh bank terpasang di dinding bangunan. Modus penipuan berawal saat pemilik bengkel Ahmad Wahyu Pribadi menawarkan jual beli Vespa antik melalui transfer uang pembelian. Namun setelah uang dikirim, kendaraan tak pernah sampai ke pembeli. Pelaku juga diduga menjual motor konsumen yang sedang direstorasi, bahkan ada yang dijual secara eceran. Kerugian korban bervariasi antara 26 juta hingga 200 juta rupiah. Korban tidak hanya dari Bekasi, namun juga berasal dari Bogor, Makassar, hingga Riau. Salah satu korban mengungkapkan penipuan terjadi sejak Maret lalu. Meski dijanjikan pengembalian uang, hingga kini janji tersebut tak pernah terwujud. Akhirnya, para korban melaporkan kasus ini ke polisi, sementara pelaku dilaporkan kabur. Untuk korban, sampai saat ini tercatat itu terakhir bulan lalu itu bulan Juni di angka 63 orang
Dan untuk kerugiannya secara nominal dari nominal uang rupiah yang ditransfer maupun cash gitu kurang lebih 1,5 M setelah perhitungan dari teman-teman korban. Kini kasus penipuan ini sedang dalam penanganan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Duh, demi gaya hidup, tapi kok rela sambil curi motor ya pemirsa. Seorang pria Parubaya ditangkap polisi usai kedapatan mencuri sepeda motor. Pria yang sebelumnya bekerja sebagai sopir ini mengaku mencuri karena kerap diejek gara-gara tidak memiliki sepeda motor. Pelaku juga menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut untuk bergaya hidup dan keperluan pribadi. Polresta Solo mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap usai korban melapor ke pihak berwajib. Pelaku dengan inisial AS ini nekat melakukan aksi pencurian karena pelaku sebelumnya merasa jengkel terus-menerus diejek tak memiliki sepeda motor. Karena itulah pelaku menggasak 1 unit sepeda motor dengan cara mendorong motor yang tengah diparkir di warung makan. Kemudian dibawa ke tukang kunci untuk menghidupkan sepeda motor. Setelah itu pelaku menggunakan sepeda motor tersebut untuk bergaya hidup dan keperluan pribadi. Dari pemeriksaan yang dilakukan, pelaku yang sebelumnya bekerja sebagai sopir ini merasa bingung karena setelah di PHK tidak memiliki pekerjaan. Saat mencari pekerjaan, pelaku juga sering ditolak dikarenakan faktor usia. Saya sering dibully sama teman dan tidak punya sepeda motor, pinjam sama kakak tidak dipercaya, dan akhirnya saya mengambil itu. Soalnya habis di PHK saya cari-cari kerjaan di sana sering ditolak karena faktor usia. Wakapolres Solo AKBP Sigit mengatakan dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku, yaitu 1 unit sepeda motor Matic, 1 buah kunci duplikat sepeda motor, dan plat nomor AD2788 AOB. Mengambil barang berupa 1 unit kendaraan dengan menggunakan tangan kosong mendorong kendaraan tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Atas perbuatannya, AS dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak 900 juta rupiah. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.